Tuan Hermawan memegang tangan Roma Romiati, menatap Zain Sucipto, dan berkata dengan ekspresi serius, "Kamu mencintai Roma, aku tidak peduli di mana kalian berdua tinggal atau kehidupan seperti apa yang kamu jalani. Kau tidak harus mengunjungiku selama 1 tahun, 3 sampai 5 tahun, atau bahkan 10 atau 8 tahun, aku tidak akan marah atau pilih-pilih, aku hanya memintamu untuk memperlakukan Roma Romiati dengan baik. Jika kau tidak mencintainya lagi, jangan membencinya. Jangan menggertaknya, selama aku masih hidup. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu membiarkan dia kembali ke keluarga Hermawan dengan selamat. Aku tidak akan menyalahkanmu sama sekali. Bisakah kamu melakukannya?" Saat lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, baik Roma Romiati maupun Raya menangis. Zain Sucipto di samping juga malu. Dia tahu bahwa reputasi keluarga Sucipto selalu buruk. Ayahnya bahkan tak segan-segan membunuh mantan istri dan putrinya demi nama baik keluarga. Untungnya, Tama menyelamatkan ibu dan putrinya itu. Hal ini juga yang membuat seluruh negeri, bahkan seluruh dunia, mengesampingkan laki-laki dari keluarga Sucipto. Mungkin karena hal inilah lelaki tua dari keluarga Hermawan mengucapkan kata-kata ini, jadi dia memiliki beberapa kekhawatiran. Zain Sucipto yang sangat malu segera mengangkat tangan kanannya dan bersumpah, "Ayah, jangan khawatir, aku sudah memutuskan. Setelah aku menikah dengan Roma, aku akan tinggal dan menetap di Jakarta. Aku tidak hanya dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan Raya, tetapi Roma dan aku juga dapat hidup bersama. Aku akan sering kembali menemuimu, dan aku akan memperlakukan Roma dengan sepenuh hati, tinggal bersamanya dengan sepenuh hati dan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Jika aku tidak bisa melakukannya, kamu dan keluarga Hermawan dapat membunuhku kapan saja." Tuan Hermawan puas menganggukkan kepalanya. Dia menyerahkan tangan Roma Romiati ke tangan Zain Sucipto, dan berkata dengan lega, "Kalau begitu, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Kamu dapat mengambil Roma pergi." Zain Sucipto sangat berterima kasih, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Ayah. Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan Roma dianiaya." Oke, Tuan Hermawan berkata 3 kali berturut-turut, melambaikan tangannya sambil tersenyum dan memberi isyarat kepada keduanya untuk pergi. Keduanya saling memandang, bangkit, dan berjalan keluar rumah. Ditemani Zain Sucipto, Roma Romiati menaiki mobil pengantin pertama. Raya dan anggota perempuan lain dari keluarga Sucipto juga pergi ke hotel bersama. Menurut kebiasaan pernikahan tradisional, Zain Sucipto awalnya berencana membawa Roma Romiati ke rumahnya untuk beribadah, lalu pergi ke hotel bersamanya untuk mengadakan pernikahan. Namun, keluarga Sucipto bukan dari Jakarta, dan Tama sengaja tidak ingin orang tahu bahwa hari ini adalah pernikahan putra tertua Sucipto, jadi dia menyiapkan kamar presidensial untuk Zain Sucipto di Shangri-La dan menggunakannya sebagai milik Zain Sucipto. Ini juga cukup umum dalam adat pernikahan, tetapi di masa lalu, wanita itu datang dari tempat lain ke kota tempat tinggal pria itu dan membuka kamar di hotel sebagai ruang pernikahan untuk pernikahan. Oleh karena itu, menurut akal sehat, seharusnya keluarga Roma Romiati pergi ke hotel tertentu di Surabaya untuk menginap, dan kemudian Zain Sucipto pergi ke hotel untuk membawanya pulang untuk memberi penghormatan kepadanya. Tapi Tama menetapkan lokasi untuk Zain Sucipto, dan itu pasti di Shangri-La. Tidak ada pilihan lain, jadi Zain Sucipto hanya bisa melawan aturan. Saat ini, sebagian besar orang di keluarga Sucipto, termasuk lelaki tua dan ayu, sedang menunggu di kamar presidensial hotel. Dan tamu undangan keluarga itu sudah menunggu di sini saat ini. Selain itu, ada juga pembawa acara pria ternama dari Surabaya, Gandhi Malik yang berusia 46 tahun. Gandhi adalah namanya, dan dia bisa disebut sebagai pembawa acara top.
Dia datang ke sini hari ini karena dia diundang oleh Raya untuk menjadi pembawa acara pernikahan. Alasan mengapa dia diundang adalah karena orang tuanya juga seniman bela diri dan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan keluarga Hermawan, dan dia dibesarkan di keluarga Hermawan ketika dia masih muda. Raya tidak khawatir orang luar akan mengetahui berita pernikahan ayahnya, atau orang luar akan melihat lengan ibunya sehat. Lagi pula, hanya keluarga Sucipto dan keluarga Hermawan yang tahu tentang kecacatan ibunya. Yang dia khawatirkan adalah Tama, yang akan menjadi saksi pernikahan, dan khawatir identitasnya akan terungkap. Gandhi sendiri dibesarkan di keluarga Hermawan, dan dia adalah keturunan master seni bela diri. Dia diawasi oleh Tuan Hermawan ketika dia besar nanti. Karakternya benar-benar dapat dipercaya, jadi dia pasti akan tutup mulut tentang urusan hari ini. Saat Tama tiba di hotel, Zain Sucipto dan Roma Romiati sudah selesai memuja langit dan bumi. Pengantin baru beristirahat di kamar, dan sebagian besar lainnya pindah ke taman gantung untuk mulai mempersiapkan pernikahan yang akan datang. Tama tidak suka kehebohan, jadi dia langsung datang ke Sky Garden. Nanako, Ayu dan Raya juga ada di sini. Karena tidak terlalu banyak tamu, dan orang luar tidak diperbolehkan memasuki Taman Langit, suasana di sini tidak terlalu bising dan ramai. Adapun seluruh adegan pernikahan, melalui upaya bersama Raya dan Nanako, seluruh suasana khusyuk dan penuh kehangatan, dan rangkaian bunga yang disiapkan oleh Nanako bahkan lebih mulia dan elegan. Nanako hari ini bahkan sengaja mengenakan kimono seremonial. Melihat Tama datang, dia berlari ke arahnya dan berkata dengan gembira, "Tuan Renza, kamu di sini." Tama mengangguk dan tersenyum, melihat bunga-bunga yang menutupi seluruh ruang perjamuan, dan mau tidak mau bertanya padanya dengan sedikit kesusahan, "Apakah kamu menyiapkan bunga-bunga ini? Itu akan memakan waktu lama?" Nanako berkata sambil tersenyum, "Aku mengaturnya, tetapi ada banyak pelayan. Mereka membantu aku mengklasifikasikan dan mengoreksi cabang bunga, kalau tidak, aku pasti tidak akan bisa melakukannya sendiri." Saat ini, Ayu dan Raya mendatangi Tama, dan Ayu melihat Tama mengobrol dengan Nanako dengan sangat akrab, dan bisa melihat bahwa Tama memandang Nanako dengan cara yang berbeda dari wanita lain, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Dia berbeda dari Raya. Raya tumbuh sebagai putri tidak sah, dan datang ke keluarga Sucipto sebagai pengawal Zain Sucipto. Ketika dia dewasa, jadi dia tidak memiliki kesombongan yang dimiliki gadis-gadis dari keluarga besar di tulang mereka. Meskipun Ayu biasanya tidak centil atau sombong, lagi pula, dia telah ditahan di tangan keluarga Sucipto sejak dia masih kecil. Meskipun kesombongannya tidak terlihat, itu ada di sekujur tubuhnya, jadi dia tidak bisa tidak merasa tidak enak, selalu berpikir, mengapa Tama memperlakukan Nanako secara berbeda? Dia adalah wanita tertua dari keluarga itu, dan latar belakangnya tidak kalah dengan dia. Bahkan kekuatan keluarga Sucipto jauh lebih kuat dari keluarga itu. Bukankah dia seorang wanita muda yang telah berpakaian bagus dan diberi makan sejak dia masih kecil? Tapi Raya di samping berbeda. Meskipun dia sekarang adalah seniman bela diri bintang 8, dia adalah yang terkuat di seluruh adegan pernikahan kecuali Tama, tapi dia tidak sombong. Sebaliknya, semakin dia seperti ini, semakin dia merasa Tama memperlakukannya terlalu baik, dan dia memiliki terlalu banyak kebaikan untuk membalasnya di depan Tama. Dia akan selalu menjadi gadis kecil yang menuruti perintahnya dan rela melakukan segalanya untuknya. Ketika dia mendatangi Tama, Ayu memanggil dengan hormat, "Halo, Tuan Renza." Raya yang berada di sampingnya juga berkata dengan lembut, "Halo, Tuan Renza." Tama mengangguk, dan Raya bertanya dengan suara rendah, "Tuan Renza, bukankah Anda akan menjadi saksi pernikahan hari ini? Kenapa Anda tidak memakai jas?"
Tama melihat dirinya dalam pakaian santai dan berkata sambil tersenyum, "Ketika aku keluar, aku tidak ingin ayah mertua dan ibu mertuaku curiga, jadi aku tidak memakai jas. Tapi aku membawa satu, dan aku akan mengubahnya sebelum upacara." Saat ini, Linda Suteja yang mengenakan gaun juga bergegas mendekat, dan melihat Tama telah tiba, dia dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, Anda di sini." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.